Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi nama Tuhan. Bertemu kita kembali dalam saluran ini, saudara. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara. Sebelum kita masuk dalam doa, saya baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 ayat 30. Mazmur 37 ayat 30, demikian kebenaran firman. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Sekali lagi Bapak Ibu, mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Mulut orang benar. Mulut adalah salah satu indera dalam tubuh kita, saudara. Selain untuk makan dan minum, juga menjadi indera yang penting untuk berkomunikasi. Tanpa mulut, cukup sulit membangun komunikasi. Mulut paling mudah dan sederhana untuk kita menyampaikan maksud dan kehendak, saudara. Melalui mulutlah kita berbicara dengan orang lain. Lewat mulutlah kita menyalurkan ide, gagasan dan pendapat. Dengan mulut juga kita berinteraksi dengan sesama, saudara. Pendek kata, mulut memegang peranan yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Saudara dikasihi Tuhan, apa semestinya keluar dari mulut kita, saudara? Ayat renungan kita hari ini menyampaikan pesan yang indah. Mengucapkan hikmat adalah perbuatan yang seharusnya kita lakukan, saudara. Apa yang dimaksud dengan hikmat? Pengertian hikmat menurut Raja Salomo dalam 1 Raja-Raja 4 adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Hikmat juga berarti moral yang benar dalam cara hidup, saudara. Singkatnya, hikmat adalah cara pikir yang sejalan dengan kehendak Allah. Saudara dikasihi Tuhan, hikmat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Dengan hikmat Tuhan, hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Jalan kita tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri, saudara. Kita terjamin tetap berada di jalur rencana Tuhan. Jika mulut kita senantiasa digunakan sesuai dengan hikmat Tuhan, maka kata dan kalimat yang keluar pastilah kata-kata yang sejuk, yang membangun, yang menyegarkan orang-orang yang mendengarnya. Ada hikmat dunia. Berbagai macam hikmat bisa kita dapatkan. Hikmat dunia juga ada yang baik, saudara. Bedanya dengan hikmat Tuhan adalah hikmat dunia berasal dari manusia, cara pandang manusia. Ada perbedaan yang mendasar dengan hikmat yang berasal dari surga. Manusia terbatas pengetahuannya dan cara pandangnya, sempit dan berhenti di kehidupan dunia ini saja. Sementara hikmat surga mencakup untuk hidup sekarang, hidup yang akan datang hingga hidup yang kekekalan. Bolehkah kita memakai hikmat dunia? Sepanjang tidak bertentangan dengan hikmat Tuhan, kita boleh saja memakai hikmat dunia.
Tetapi yang terutama dan menjadi landasan hidup kita, termasuk dalam berbicara, adalah hikmat Tuhan, saudara. Ucapan seperti apa yang selama ini kita sampaikan bisa dilihat dari dampaknya, akibatnya. Komentar dari orang-orang yang berhubungan dengan kita bisa kita simpulkan apakah ucapan kita sungguh berdampak positif bagi yang mendengarkan. Apakah mereka yang putus asa menjadi punya harapan setelah kita berbicara dengan dia. Rumah tangga yang retak dan terancam pecah bisa menyatu kembali dengan nasihat kita. Anak-anak yang nakal dan sulit diatur, saudara, kini bisa berubah setelah kita dekati dengan sampaikan nasihat yang penuh hikmat. Atau sebaliknya, keadaan tambah runyam dan mencekam karena perkataan kita yang emosional. Situasi semakin parah karena kita bicara seenaknya tanpa mempertimbangkan orang yang mendengar, saudara. Saatnya kita berubah. Beberapa hari ini kita dinasihati untuk bijak menggunakan mulut. Renungan-renungan kemarin kita diajarkan untuk mempergunakan mulut kita, saudara. Jangan takut untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jangan malu untuk berkata maaf jika keliru selama ini, saudara. Jangan berharap rumah tangga atau kantor atau gereja kita berubah jika kita sendiri tidak mau berubah. Perubahan harus dimulai dari diri kita. Ubahlah pikiran kita, maka kita mengubah dunia ini. Mari kita ubah cara pikir kita, cara berbicara kita, maka kita baru bisa merubah dunia di sekitar kita. Haleluya. Demikian renungan pagi pada saat hari ini, saudara. Selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan. Tetap semangat, salam sehat, salam hebat. Doa kami Bapak Ibu Saudara, diberkati, dilindungi oleh Tuhan setiap langkah perjalanan kita dimanapun kita melangkah, pagi, siang maupun malam hari. Biarlah tangan kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungannya yang selalu menyertai seluruh para pendengar dimanapun melangkah pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bertemu kita kembali esok hari dalam saluran ini, saudara, untuk kita selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin.